1 tahun setelah kejadian itu, Idrus Muria masih menyimpan 3 bungkus kretek mendak yang masih tersisa. Rumaisa dan Idrus Muria memberi nama bayi kecil mereka Dasia. Dengan was-was, Idrus Muria senantiasa memperhatikan perkembangan Dasia. Takut kalau kejadian buruk menimpa putrinya. Tiap anak itu menunjukkan tanda-tanda sakit, cepat-cepat dibawanya ke Maiti, jika tidak ke mantri. Meski itu cuma sekedar panas, yang senyatanya bisa disembuhkan ala orang-orang kampung dengan membobokkan bawang merah, timun dan minyak telon ke tubuh cabang bayi dan ampasnya dipupuk ke ubun-ubun. Tapi tidak, Idrus Muria bersikeras memeriksa anaknya ke orang yang lebih ahli. Lelaki itu jadi jatuh cinta sedemikian rupa pada putrinya, menjaganya serupa harta yang paling berharga dan takut kehilangan. Idrus Muria tak bisa melupakan kalimat yang diucapkan Maiti perkara sebab ari-ari putrinya yang hilang. Dicolong orang yang jadi sainganmu. Tetapi ia tak pernah menceritakan apa-apa pada Rumaisa. Ia takut istrinya khawatir. Hanya ada satu nama yang terus mengikutinya. Ya, siapa lagi kalau bukan Jagat. Orang itu kelihatannya bakal panjang umur. Sebab tepat ketika Idrus Muria memikirkannya, tak lama datang serat ulem perkawinan Jagat dengan seorang perempuan bernama Lilis. Berbeda dengan pernikahan Idrus yang sederhana, Jagat sepertinya mengundang seisi kota M untuk merayakan pernikahannya. Perempuan itu konon berasal dari Madura. Entah bagaimana Jagat bisa bertemu perempuan itu. Yang pasti dia kaya raya. Kabarnya dia juragan besi tua. Sekali lagi ditegaskan, bukan anak juragan, tetapi dialah sang juragan besi tua asal Madura. Rumaisa sengaja menolak ajakan suaminya ketika Idrus mengajak menghampiri resepsi pernikahan Jagat. Jangan sampai kita tak datang. Kita harus tunjukkan, dia berani mengundang, kita juga berani datang. Siapa yang takut? Malas-malasan Rumaisa pun beranjak untuk salin pakaian. Sejenak kemudian Idrus muncul di muka pintu kamar. Kamu dandan yang cantik, perintahnya. Idrus keluar. Rumaisa senyum-senyum. Dia tahu suaminya masih cemburu dan itu membuatnya senang hati. Lilis bertubuh subur berisi kempal. Yakinlah, sebentar lagi jika ia mengandung dan melahirkan, tubuhnya akan berubah gendut. Ia tipikal perempuan Madura dengan garis wajah kerang, cara bicara yang lugas dan keras, nyaris berteriak, dan menjadi suara mayor dalam keluarga. Dalam arti, dialah pengatur segala hal di keluarga itu. Tapi yang pasti gadis itu kaya raya. Idrus bertemu dengan gadis itu beberapa minggu setelah pernikahan Jagat. Menarik tagihan di pasar. Diamatinya perempuan itu dari atas sampai bawah. Ia tak pernah melihat perempuan manapun di kota M yang berdandan seronok istri Jagat. Ginjunya merah merekah. Dadanya montok dan seakan-akan tumpah dengan kebaya yang dikenakan terlalu pas. Untuk tak menyebut kekecilan. Ia juga lebih suka menarik lengan kebayanya hingga ke siku, seolah-olah setiap saat siap untuk menggampar seseorang. Segala macam gelang yang dimilikinya menghiasi lengannya. Tak cuma gelang keroncong yang memang seharusnya dikenakan bergerumbul, tetapi juga gelang-gelang rantai yang kelihatannya beratnya tak sekedar 4 atau 5 gram. Tak ketinggalan juga kalung berantai-rantai yang jumlahnya tidak cuma 3, melainkan 5, dengan bermacam-macam bandul liontin, tak alfa menghiasi lehernya. Di jemarinya beragam cincin dengan macam-macam model dan tertatahkan batu-batu menghiasi jemari istri Jagat. Jadi tak jelas, cincin manakah yang sebenarnya cincin pernikahan. Yang aneh, perempuan itu tak mengenakan anting-anting, meski lubang telinganya terlihat menganga. Untuk urusan yang satu ini, yaitu urusan perhiasan, Idrus merasa kalah. Sebab Rumaisa tidak memakai perhiasan sebanyak itu. Sebelum pulang dari pasar, Idrus memutuskan untuk membelikan rum seulas rantai kalung dengan bandul batu berwarna keunguan. Dibawanya kalung itu pulang, dengan mesra dikenakan ke leher Rumaisa. Rumaisa tersipu-sipu malu dengan hadiah yang tiba-tiba datang untuknya. Dalam rangka apa ini? Tidak dalam rangka apa-apa. Masa suami mau menghadiahi istri tidak boleh? Jawab Idrus Muria. Dan itu membuat Rumaisa tersenyum. Boleh kok. Tapi pertanyaan Rumaisa lantas terjawab.
Malam setelah mereka bercinta, percintaan mereka malam itu sangat seru. Seolah Rumaisa memberi balasan atas hadiah kalung siang tadi. Idrus menerawang ke langit-langit yang tersamarkan ke lampu tempat tidurnya. Rumaisa merebahkan diri di samping suaminya, menarik selimut hingga menutupi dadanya yang masih telanjang. Istrinya Jagat itu norak, masa dia pakai semua kalung dan gelangnya. Rumaisa tersenyum. Oh, jadi perihal inilah suaminya tiba-tiba membelikannya seuntai kalung siang tadi. Wong sugih. Sugih ya sugih, tapi jangan keterlaluan gitu. Pokoknya aku tidak mau kamu pakai perhiasan sebegitu banyak. Pakai kalung itu satu aja, gelang satu aja. Kamu gonta-ganti besoknya dengan model yang lain silahkan, tapi jangan sekaligus kamu pakai ya. Rumaisa mencium pipi suaminya, membuat Idrus Muria menoleh kaget padanya. Rumaisa selalu gemas setiap kali melihat suaminya cemburu buta. Ya, biarpun kali ini yang menjadi objek pembicaraannya adalah istri Jagat, bukan Jagat. Tetapi Rumaisa tahu dari tingkah laku dan cara bicara Idrus, bahwa laki-laki itu cemburu. Idrus memandangi wajah istrinya yang masih menyisakan peluh setelah percintaan mereka tadi. Ia mulai menciumi kening Rumaisa, lalu ditariknya selimut yang menutupi buah dada Rumaisa yang masih telanjang. Idrus mengangkat lengan Rumaisa ke atas dan mencium aroma ketiak istrinya. Bau tubuh yang senantiasa membuatnya terangsang, sambil tangannya meremas lembut payudara perempuan itu. Jemarinya jeli memainkan putingnya. Rumaisa melengguh. Ini adalah balas dendam pada Jagat babak kedua malam ini. Idrus Muria diam-diam menyimpan rasa menang perihal perempuan, lebih tepatnya lagi perihal Rumaisa. Ia tahu betul Jagat itu suka perempuan seperti apa. Dulu ketika mereka sama-sama masih berjaga dan tak punya apa-apa, Jagat beberapa kali menunjukkan bahwa dia menyukai seorang perempuan. Dan seingat Idrus Muria, perempuan-perempuan itu memiliki tipikal tertentu. Yang pasti, tidak gendut, seronok dalam berdandan maupun norak. Jadi Idrus Muria diam-diam menduga-duga. Perempuan asal Madura yang dinikahi Jagat bukanlah berdasarkan cinta. Mungkin Jagat punya tujuan lain dengan menikahi perempuan itu. Tapi tentu saja, ini cuma dugaan Idrus Muria semata, yang belum tentu benar, juga belum tentu salah. Dugaan ini sekali lagi berdasarkan rasa cemburunya yang kian menjadi pada Jagat. Beberapa bulan kemudian, Jagat menyebar undangan lain. Ia akan merayakan mitoni kehamilan istrinya. Idrus Muria sekali lagi diundang dan ia pun datang pula ke undangan itu. Ia sengaja mengajak Rumaisa dan Dasia yang sedang lucu-lucunya ke acara mitoni tersebut. Ia tahu, sesekali Jagat melirik ke Rumaisa yang masih singset meski sudah melahirkan. Dan ketika istri Idrus Muria membuka payudaranya untuk meneteki putri mereka, Idrus sempat menangkap pandangan mata Jagat yang menatap 2 detik lebih lama dari seharusnya. Ia tahu, itu kali pertama laki-laki itu melihat aurat Rumaisa. Dengan segera, Idrus Muria mendekati istrinya dan menyuruh menutupi teteknya dengan kain batik yang menjadi buayan anaknya. Ketika mereka jalan dengan sepeda sepulang dari rumah Jagat, Idrus Muria berkata pada istrinya, "Sudah saatnya Dasia disapi. Dia hampir 2 tahun, sudah tidak perlu menetek lagi." Rumaisa menurut. Sejak itu, ia berusaha membuat air susunya tak enak. Ia tak lagi makan daun katuk, berhenti minum jamu. Usaha lainnya, Rumaisa sengaja memborehkan arang ke putingnya, agar Dasia jijik dan tak lagi mau menetek. Putri Jagat diberi nama Purwanti. Tak lama, Lilis berturut-turut melahirkan lagi anak kedua, ketiga, hingga kelima. Saat Lilis melahirkan anak ketiga, Rumaisa kembali menemukan dirinya berbadan 2. Ia melahirkan seorang anak perempuan lagi. Kali ini diberi nama Rukayah. Kretek Merdeka dan Proklamasi kini praktis menjadi 2 merek dagang yang bersaing di kota M. Idrus Muria sudah berpikir keras. Kini saatnya dia mengembangkan sayap dan memperkenalkan Kretek Merdeka ke kota lain. Ya, memang Kretek Merdeka sudah sampai ke Magelang dan sekitarnya. Tapi Magelang hanyalah kota tetangga yang begitu mungil. Tak kalah mungil dari kota M. Jumlah yang terjual pun tak seberapa. Mau tak mau, Idrus Muria harus mengakui kalau Kretek Merdeka hanyalah kretek jago kandang.
meski tetap memberikan penghidupan yang layak untuk ia dan keluarganya. Idrus Muria tak menginginkan itu, setidaknya tidak saat ini. Dulu, mungkin ketika ia baru memulai usahanya, ketika yang dipikirkannya hanyalah mendapatkan hati Rumaisa dengan cara mengembangkan usaha kretek miliknya sendiri. Idrus Muria sudah menetapkan target. Ia ingin memasok kreteknya hingga ke Yogyakarta. Syukur-syukur kalau berhasil. Ia ingin mengembangkan hingga ke Solo. Idrus Muria mulai rajin-rajin melihat-lihat koran dan majalah, mencari contoh tulisan untuk propaganda. Ya, dia telah memutuskan untuk mengumumkan kretek merdeka pada publik dan berharap mereka akan membelinya. Minumlah selalu kretek merdeka. Jika Tuan dan Nyonya merasa capek sepulang bekerja dan ingin merasakan kesegaran di seluruh pikiran, jangan ragu untuk meminum kretek merdeka. Caranya, ambil 1 batang kretek merdeka dan nyalakan api dari geretan. Minumlah dalam-dalam. Biarkan asap itu masuk dan menyerap ke tubuh Tuan dan Nyonya. Setelah itu keluarkan asapnya pelan-pelan. Niscaya Tuan dan Nyonya punya pikiran yang akan lebih segar. Juga cocok untuk yang punya bengek. Demikian tulisan Idrus Muria ketika ia mampir ke kantor sebuah koran lokal di Yogyakarta. Ia menyarankan orang-orang untuk meminum kretek merdeka. Iklan itu dilengkapi dengan gambar nama dagang merdeka. Tentu saja. Iklan tersebut akan dimuat setiap hari Minggu selama 5 minggu berturut-turut. Idrus Muria punya pertimbangan sendiri kenapa ia memilih hari Minggu. Menurutnya, pada hari libur, orang-orang akan lebih santai untuk menikmati hari-harinya. Orang-orang tidak tergesa dikejar waktu untuk mengerjakan pekerjaannya. Mereka akan punya waktu untuk duduk di depan rumah, menyeruput kopi atau tehnya, memandikan perkutut yang dipelihara, lalu sambil bersiul-siul memancing perkutut itu untuk bernyanyi. Mereka akan menungguinya sambil membuka-buka lembaran koran yang dibeli dari pengasong keliling. Lebih dari iklan, Idrus Muria juga sudah bekerja sama dengan pemasok yang bersedia menangani penjualan kretek merdeka di daerah Yogyakarta. Sebelum iklan itu muncul, terlebih dahulu Idrus Muria memastikan kreteknya telah diedarkan di Yogyakarta. Jadi jika ada orang yang penasaran akan kretek merdeka, setelah membaca iklannya, maka mereka bisa langsung mendapatkannya di toko, warung, ataupun pasar terdekat. Idrus Muria merasa cukup senang dengan hasil penjualan kreteknya di Yogyakarta. Dengan makin terkenalnya kretek produksinya di kota besar, maka penjualan di Magelang dan Kota M pun makin terpacu. Ini adalah kecenderungan pasar yang baru diketahui Idrus Muria, bahwa penduduk yang tinggal di daerah kecil cenderung mengikuti tren yang terjadi di daerah yang lebih besar. Untuk sementara waktu, Idrus Muria bisa bersenang hati dengan hasil penjualan kreteknya di Yogyakarta. Tapi tentu saja ia tak heran ketika menemukan kretek proklamasi di Yogyakarta. Meski ia merasa kesal, Idrus Muria masih berusaha menahan kekesalannya hingga akhirnya di 1 Minggu pagi dia membuka koran dan menemukan propaganda kretek proklamasi di halaman yang sama tempat kretek merdeka dipropagandakan. Jangan salah pilih, minum kretek proklamasi. Kreteknya Bung Karno, Bung Hatta juga, bergambar wajah proklamator Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bung Karno? Tuan dan Nyonya niscaya langsung merasakan udara kemerdekaan setelah meminum kretek proklamasi. Percayalah. Wong kok senengane ngintil, umpatnya pada istrinya. Meski Rum tahu betul umpatannya itu bukan ditujukan pada dirinya, melainkan untuk sejagat. Apa belum puas dia kupukul waktu itu? Koran yang tadi dibacanya dibanting ke meja, menjadi korban bisu kemarahan Idrus Muria. Rum membuka halaman yang dimaksud, dan melihat propaganda kretek proklamasi. Posisinya di atas segaris pandang mata, sedangkan propaganda kretek merdeka di bawah. Orang yang melihat propaganda kretek merdeka harus menunduk ataupun melipat korannya. Sudah Mas, biarkan saja. Kalau kamu marah-marah, jagat kesenangan. Dia menang, berarti kamu kalah. Rumaisa berusaha menenangkan suaminya dengan sia-sia. Ya ndak gitu, kalah piye, enak aja. Aku ndak kalah, yang ditenangkan malah muntap. Dari dulu dari zaman aku bikin Joyoboyo kamu ingat toh? Rumaisa mengangguk. Ia ingin mengatakan sesuatu tapi lelakinya terus berkoar mengeluarkan kekesalannya.
Semua yang aku lakoni diikutinya. Mulai dari zaman bungkus atau tulisan tangan sampai selubung yang mentereng juga diikuti. Sekarang mungkin kalau aku lompat ke kali tempur juga dia ikut terjun. Rumaisa tak menyalahkan suaminya yang murka. Kamu lihat, Rum, aku bakal bikin satu kretek lagi yang bakal mengalahin si jagat itu. Kretek yang biarpun dia ikuti tidak bakal bisa. Impian Idrus Muria akan kretek yang tak terkalahkan bisa saja muluk. Tapi konon orang yang tertindas doanya didengar Tuhan. Meskipun tak bisa benar-benar dibilang bahwa Idrus Muria sedang tertindas. Senyatanya dia marah. Lebih tepatnya marah pada Sujagat. Lelaki yang dulu teman seperjuangannya. Sejak itu dimulailah usahanya membuat beragam nama dagang kretek yang baru. Ketika Dasia berusia 10 tahun, gadis mungil itu sudah mahir melinting kretek. Dia biasa bergaul dengan para pelinting sejak kecil. Sejak ia bisa jalan dan membuat para pelinting khawatir anak kecil itu terjatuh karena belum seimbang. Kini Dasia menjadi gadis yang lincah, sebagaimana Rukaya adiknya. Kedua gadis cilik itu kerap menyambangi para pelinting dan bermain dengan cengkeh dan tembakau. Mereka mengambil alat pelinting dan Dasia mulai melinting. Sementara Rukaya menjadi penggunting yang meratakan tembakau yang berserabut. Keduanya juga minta bayaran dari ayahnya. Dihitung berapa linting kretek yang berhasil mereka hasilkan. Tentu saja mereka tidak benar-benar bekerja sesuai jam kerja. Sesuka-suka mereka saja. Tetapi ini cukup untuk membuat keduanya akrab dengan aroma tembakau yang lantas betah menempel di tangan keduanya. Jika kebetulan lumayan banyak lintingan kretek yang hari itu berhasil mereka hasilkan, telapak tangan mereka akan lengket dengan sari-sari kretek hingga bisa dikerik dengan kuku atau sendok. Sementara para pelinting lain umumnya lebih suka mencuci tangan mereka dari sari kretek yang lengket dari telapaknya. Dasia justru suka mengumpulkannya. Ia tahu ayahnya juga suka mengumpulkan sari kretek dari tangannya jika kebetulan ikut melinting. Lalu dimulailah ritual itu. Ritual yang kelak akan membawa Dasia menjadi gadis kretek. Saat senja sudah turun dan para pelinting pulang ke rumah, lalu menyisakan keheningan di rumah pabrik kretek Merdeka. Rumaisa menyiapkan teh poci. Untuk Idrus Muria, tidak cukup sesendok atau 2 sendok teh kering. Ia harus memenuhi minimal separuh dari poci yang digunakan dengan teh kesukaan Idrus Muria. Teh atau kopi memang teman sejalan yang setia dipadukan dengan kretek. Tetapi untuk menentukan jodoh yang tepat, apakah teh atau kopi yang harus diseruput? Maka harus melihat matahari. Jika matahari di timur, maka kopi lebih tepat dipadukan dengan kretek. Tetapi jika matahari di barat, tehlah yang berjodoh dengan kretek. Kembali lagi ke teh poci tadi. Rumaisa harus mempersiapkan poci dengan teh memenuhi separuh dari isi poci. Lalu air mendidih dituang untuk melumerkan teh ke dalam poci. Ada 2 jenis poci yang sering digunakan untuk membuat teh. Poci pertama terbuat dari tanah liat, dan 2 gelas kecil yang selalu menemani poci itu. Gelas itu begitu mungil, sehingga kadang Dasia dan Rukaya tergoda untuk menggunakannya untuk main rumah-rumahan. Tetapi keduanya tahu, ketika senja telah turun, maka kedua gelas tanah liat yang mungil itu harus dikembalikan ke dapur dalam keadaan utuh. Poci kedua adalah kesayangan Idrus Muria, dengan gambar kretek bal 3 di badan poci dan cangkirnya mungil. Set poci bergambar 3 buah ring tersebut adalah hadiah dari kretek bal 3. Kretek yang demikian terkenal dan besar. Ketika pada masa jayanya, kretek Baltika memberikan banyak hadiah dengan logo kretek di hadiah tersebut. Mulai dari piring kecil sebagai tempat makanan ringan, tempat geretan, set poci seperti milik Idrus Muria nampan, sampai yang paling besar adalah sepeda. Hadiah-hadiah itu bisa didapat dengan cara menukarkan sejumlah kemasan kretek Baltika. Setelah kretek Baltika akhirnya harus gulung tikar, Idrus Muria menyimpan poci itu dengan sayang sebagai kenang-kenangan akan kretek Baltika. Poci manapun yang digunakan, selalu ada 2 gelas utama yang digunakan untuk wedang teh sore. Gelas yang pertama diisi gula batu, gelas yang kedua dikosongkan. Nas kitel, panas legi kental, adalah syarat utama minum teh. Idrus Muria biasa menuangkan teh ke gelas yang berisi gula terlebih dahulu. Setelah menunggu gula batu cair sedikit demi sedikit, ia tuangkan ke dalam gelas kedua yang masih kosong.
separuh saja, atau sesuai selera. Lalu ia tuang teh poci itu ke dalam gelas kedua, agar rasa manisnya pas. Untuk mempertahankan panas air dalam poci, Rukayah menggunakan kain yang dilipas sedemikian rupa mengelilingi badan dan bagian bawah poci. Bisa dibilang kain penyimpan panas dalam poci itu menempati posisi yang penting. Ia tak pernah lagi digunakan untuk hal itu. Tugasnya cuma menemani poci. Di antara kain dan poci itulah, Idrus Muria biasa menyimpan sari-sari kretek yang ditetel dari tangannya. Kini Dasya dan Rukayah juga ikut menyimpan sari-sari kretek dari telapak tangan mereka. Dengan ditutup selembar kertas, sari kretek itu ditata, lalu diinjakkan di bawah poci yang panas. Ketika poci diangkat, Idrus Muria mendapati sari kretek itu sudah gepeng dan berbentuk lembaran. Dengan gunting, dia akan memotong-motong lembar sari kretek itu. Jadi sudah, lalu ia mencampurkan dengan sedikit kretek utuh, dan melintingnya dengan tangan. Setelah dijilat pangkal papirnya agar ludah menahan kretek dari sari di dalamnya, jadilah sebatak kretek tingwe yang nikmat. Bagaimana tidak, isi tingwe itu benar-benar sari kretek, bukan cuma sekedar tembakau cengkeh saus seperti kretek kebanyakan. Dasya kerap memperhatikan ritual ayahnya ini, lalu ia mengumpulkan sari-sari kretek di sore harinya. Tak segan-segan ia pun meminta Rukayah juga mengumpulkan sari kretek yang menempel di telapak tangannya. Ia serahkan semua itu pada ayahnya. Idrus Muria tak lantas menerima sari kretek itu. Punya siapa ini? Punyaku sama punya Rukayah. Benar, ia memastikan. Dasya mengangguk, tapi nyuma sedikit. Kalau mau aku bisa kumpulkan sari kretek dari tangan pelinting yang lain. Jangan. Kenapa? Itu tangan orang lain belum tentu bersih. Tapi kalau dari tanganmu dan Rukayah, Bapak terima. Dasya tersenyum. Sore itu dia ikut memotong-motong sari kretek yang telah berbentuk lembaran. Lalu ia ikut meniru ayahnya melinting, bahkan menjilat pangkal papir sehingga merekat. Seharusnya isinya yang banyak, biar rokoknya agak gemuk. Ini kekecilan, ukurannya beda sama yang buat dijual, ujar Dasya sambil menyerahkan hasil lintingannya. Meski ini pertama kali Dasya melinting tanpa alat pelinting, tetapi ia telah bisa melinting dengan rapi. Sari mbakonya cuma sedikit. Ini dicampur sama mbako yang serintilnya bagus dan sudah dicampur saus kita. Harus diirit-irit. Lagi pula lebih nikmat dinikmati kecil-kecil begini. Kalau banyak sekalian rugi. Dasya mengangguk tanda mengerti. Idrus Muria menyeruput tehnya. Lalu ia menyulut batang kretek tingwe bikinan putrinya dengan geretan. Asap diembuskan ke udara. Kok beda ya? Masa? Iya, kamu pakai papier beda. Aku pakai papier yang Bapak pakai, yang ini. Dasya menunjuk papier milik Idrus Muria. Nggak enak ya, Pak? Oh, bukan. Justru Bapak heran, ini kok bisa lebih manis? Kemanisan? Bukan, manisnya pas, lebih enak malah. Dasya tersenyum. Dia senang sekali bisa menyenangkan ayahnya dengan cara yang sederhana. Kamu jilat pakai ludahmu kan? Iya. Oh, mungkin air ludahmu yang bikin enak, lebih manis. Kalimat Idrus Muria itu entah benar entah tidak. Semua orang tahu, tiap orang tua menyayangi anaknya. Jadi tak heran jika kalimat Idrus Muria perihal ludah Dasya yang bikin enak itu hanya sekedar bentuk cinta ayah kepada anak. Ataukah memang benar ludah Dasya rasanya manis? Yang pasti, sejak itu Dasya jadi rajin menemani Idrus Muria menikmati senja. Gadis cilik itu tak merokok, tetapi ia ikut menyeruput teh poci milik ayahnya. Mulut kecilnya meniup-niup asap panas di gelas tanah liat, dan Idrus Muria pun senang ada yang melintingkan kreteknya. Ia jadi sering membantu melinting di pabrik, sebab ia tahu, semakin kerap ia melinting, semakin ia akan mendapat banyak sari kretek. Sari-sari kretek itu hanya akan didapat jika ia rajin membantu ayahnya. Dasya sadar betul akan hal itu. Ia akan mengamati tangannya yang awalnya bersih lalu berubah jadi kecoklatan, dan coklat itu makin menebal di telapaknya. Suatu hari, Dasya ingin memberi hadiah untuk ayahnya. Tak ada hari istimewa. Tidak merayakan apapun, apalagi ulang tahun. Toh memang Idrus Muria seperti kebanyakan orang, tak pernah mencatat tanggal lahirnya. Kalaupun ada yang dicatatnya,
maka itu adalah hari pasarannya. Bahkan tahun pun Idrus Muria tak tahu pasti tepat atau tidak. Ia hanya melihat perkembangan kerut-kerut di wajahnya, kendor tidaknya kulit tubuhnya, serta uban yang menjamur di rambutnya untuk menentukan kira-kira berapa usianya. Sudah seminggu ini Dasia rajin betul melinting. Ia bahkan menyuruh Rukayah yang lebih banyak jadi pengekor Mbak Yunya juga untuk melinting. Tapi aku mau mengguntingi Mbakku saja. Rukayah sudah memegang gunting, siap menjadi asisten Dasia yang menggunting tembakau di kretek yang sudah selesai dilinting. Hari ini kamu ngelinting saja, biar bisa dapat sari kretek yang banyak buat bapak ya. Akhirnya Rukayah menurut. Rumaisa heran melihat dua putrinya jadi demikian rajin, sampai harus mengingatkan mereka untuk makan siang. Setelah itu mereka melinting lagi, bahkan diselingi bermain pun tidak. Ketika teman sekolah Dasia datang, Dasia tidak ikut main. Rukayah yang kelihatannya mulai bosan melinting, memandang Mbak Yunya dengan tatapan aku kepingin dolan. Ya wes sana, tapi kamu teteli dulu itu sari mbako di tanganmu. Kumpuli di sini ya. Dasia memberikan sebuah wadah. Rukayah sumringah. Lalu cepat-cepat dia seseti sari kretek di tangannya. Lantas pergi bermain. Gadis cilik itu tak mencuci tangan. Mungkin dia akan main di sungai untuk mencari udang. Setelah seminggu, Dasia dapat sari kretek yang menurutnya lumayan. Ia meminta tolong rewang keluarganya untuk mengisi poci ayahnya dengan air mendidih. Seperti yang dilakukan ayahnya, Dasia menjepitkan sari kretek yang menyerupai pasta yang mengeras itu di bawah poci panas hingga gepeng. Setelah itu dipotong-potongnya sendiri sari kretek itu kecil-kecil. Dengan telaten, Dasia mulai melinting satu persatu. Lintingan yang sengaja dibuatnya dengan apik, ia mendapat 20 batang kretek tingwe berisi campuran sari kretek. Lalu dimasukkannya kretek itu ke selubung kemasan buatannya sendiri, yang dia gunting-gunting dari kertas karton sisa prakarya di sekolah. Dasia bahkan membeli sekotak korek api anyar untuk melengkapi hadiah istimewa itu. Sorenya ketika tiba waktunya Idrus Muria bersantai, Dasia memberikan hadiah itu untuk ayahnya. Idrus Muria kaget dengan pemberian Dasia. Rukayah juga membantu kok pak. Dasia tersenyum melihat ekspresi ayahnya seperti yang diharapkan. Dengan penuh kasih, dijunjungnya tubuh Dasia dan dipangkunya. Idrus Muria baru menyadari betapa putrinya demikian menyayanginya. Kowe arep njaluk opo nduk? Dasia menggeleng. Dia tak minta apa-apa. Dia hanya ingin melihat ayahnya merokok tinggal buatannya dan menikmati asap yang sengaja dimainkan Idrus Muria sehingga keluar dari mulutnya berbentuk cincin. Idrus Muria tidak segera menghabiskan kretek tingwe itu. Ia menghematnya hingga beberapa hari, dan setiap dia mematikan api ke satu batang tingwe buatan Dasia, ia akan menikmatinya dengan sukacita.